Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus yang ada di onsite dan juga saudara-saudara yang ada di rumah-rumah melalui Zoom. Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sesi bagian kedua ya. Saya akan tayangkan rundown-nya. Oke Bapak Ibu, kemarin malam kita sudah belajar ya mengenai teologi mengenai uang. Bagaimana kita harus mengelola keuangan kita. Bagaimana sikap apa yang harus kita ambil. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang hadir di rumah-rumah maupun di sini yang tadi malam hadir, kita sudah mengerti bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dipindahkan dari zona kutuk ya ke zona berkat, sehingga kita dikembalikan statusnya menjadi anak Allah dan kita mempunyai tugas untuk mengelola. Kita bukan pemilik harta, tetapi pengelola hartanya Tuhan. Amin. Dengan demikian sikap dan perilaku kita dalam mengelola harus berbeda ketika kita menjadi waktu kita masih berada di zona kutuk dosa. Ya. Bukan kita mengejar kekayaan dalam mengelola uang, tapi mengejar kepercayaan dari Tuhan sebagai pemiliknya. Kekayaan adalah efek dari kepercayaan Tuhan atas kita. Kita akan ditambahkan terus. Engkau setia mengelola hartamu yang kecil dengan bijak sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan akan tambahkan lagi. Ada amin? Nah, kemudian kita juga belajar untuk merencanakan ke depan. Ya, suami istri duduk bicara sambil minum teh atau ngopi. Yuk, 5 tahun lagi anak kita mau sekolah di mana? 10 tahun lagi mau sekolah di mana? Ya, itu kita harus punya goal, tujuan. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bagaimana mencapai goal tujuan tersebut. Ya, tentu melalui produk investasi, betul? Kita harus merencanakan dan kita akan lihat kebenaran mengenai investasi tersebut. Kemudian saya hari ini ya, yang nomor 2, hari ini saya juga ajarkan Bapak Ibu bagaimana kita mempunyai kondisi keuangan yang sehat. Ngetesnya bagaimana? Indikatornya apa? Ya, saya mulai bicara mulai masuk ke teknis sekarang hari ini ya. Kemudian saya akan lengkapi Bapak Ibu satu teknik untuk keluar dari lilitan hutang. Ya, kita akan belajar itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian, ya, Kejadian pasal 37 sampai 50 itu mengenai Yusuf. Yusuf dari kecil dia tahu bahwa dia akan jadi orang yang luar biasa, jadi penguasa. Dari kecil dia dapat mimpi. Ya. Nah, kemudian kakak-kakaknya singkat cerita dia iri hati dan dibuanglah Yusuf ke Mesir. Ya, dibuang dan ditemukan dan oleh saudagar dan dijual menjadi budak di Mesir. Sampai di Mesir 13 tahun dia kerja sama Potifar. Ya, dia ahli menerjemahkan mimpi. Nah, satu ketika Firaun, raja Mesir itu mendapat mimpi. Ya, dan dia tidak ada orang yang dapat menerjemahkannya. Bagaimana ini? Apa artinya? Ada 7 tahun seperti masa kekeringan, 7 tahun masa kelimpahan. Nah, hal itu diterjemahkan oleh Yusuf dengan detail. Dipanggillah Yusuf, karena Yusuf dipenuhi roh Tuhan, dia dapat hikmat. Bisa menerjemahkan mimpi. Dan saya percaya ada maksud Tuhan atas itu. Dia katakan kepada Firaun, ya, Firaun, nanti pada waktu masa kelimpahan 7 tahun, kita harus sisihkan. Ya kan, 20%, 1/5 dari hasil panen kita. Untuk masa kelaparan. Waduh, senangnya minta ampun Firaun. Ini dia betul nih. Karena Mesir sangat mengandalkan dengan aliran sungai Nil. Tapi satu saat sungai itu pun akan surut. Akan terjadi kekeringan. Tapi karena Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan, dia bisa katakan, sisihkan masa kelimpahan itu untuk masa kekeringan. Dan Firaun katakan, ini benar, ini bijak.
Maka diangkatlah Yusuf menjadi penguasa, wakil dari Firaun. Dilakukanlah di seluruh provinsi di situ di Mesir. Dilakukan penyimpanan gandum 1/5 disimpan. Ya, sebenarnya Yusuf lagi lakukan apa? Investasi, nabung. Konsep itu tuh 4.000 tahun yang lalu, saudara bisa ada konsep tersebut. Saya kagum. Gitu. Ini hikmat. Ya. Dan singkat cerita, Yusuf lakukan dengan benar dan terjadilah masa itu. Nah, tujuannya untuk apa? Ternyata Yusuf menggunakan kekayaannya itu untuk menolong keluarganya, kalau saudara baca ya. Keluarganya Israel ditolong, tidak mati kelaparan, dan akhirnya ditempatkan di tanah Goshen oleh Yusuf. Jadi berkati, hidup berkelimpahan. Untuk apa? Melanjutkan keturunan yang akan melahirkan Mesias kita, Yesus. Wah, ya kan? Kalau saudara rangkaikan titik demi titik itu, connecting the dot namanya. Titik demi titik itu, baru saudara bisa lihat gambaran rangkaian rencana Allah yang luar biasa. Saudara tahu kan, suka ada puzzle anak kecil, ada titik 1, 2, 3, 4. Kalau ditanya gambar apa, nggak tahu. Sampai anak itu bisa nyambungin dari satu titik ke titik lain, disambung di garisnya, baru kelihatan image gambarnya. Oh, gambar anak ayam, mami, katanya. Demikian juga kita kepada Tuhan. Kejadian demi kejadian lewat proses keuangan kita gabungkan titik itu, kita lihat gambarannya. Yusuf melihat menggunakan kekayaan untuk menolong keluarganya. Ada maksud ilahi. Oke? Nah, itulah investasi. Nah, sekarang ada orang-orang Kristen banyak berkata, nabung berinvestasi itu satu tindakan tidak beriman loh. Gitu. Kenapa? Karena kan Tuhan Maha Penyedia. Maha Kuasa. Kenapa kamu khawatir? Matius 6 ayat 25 juga katakan, janganlah kamu khawatir. Burung di udara dipelihara, bunga bakung di lembah dihiasi. Ya kan? Masa kamu takut? Kenapa harus menabung, nyimpen di masa depan? Ya kan? Itu satu tindakan tidak beriman. Saya pernah lakukan itu, saudara. Bagaimana nantinya aja, nanti Tuhan sediain. Begitu tiba saatnya anak saya mau sekolah, nggak ada duit, saudara. Nah, salah di mana? Berarti ada bagian manusia sebagai orang beriman harus melakukan bagiannya. Tuhan bekerja karena kita berjalan digandeng sama Tuhan. Betul ya, saudara? Nah, nabung investasi bukan tidak beriman, justru tindakan beriman. Ada amin? Karena kita mau jadi pengelola yang setia, melipat gandakan talenta kita. Saudara bisa baca di Matius 25. Ya, ayatnya. Menjadi saluran berkat buat sesama dan gereja Tuhan. Kalau saudara nggak berkembang mengelola talenta uang dan harta saudara, bagaimana mau jadi saluran berkat yang dahsyat kepada gereja dan sesama? How can you help 1,000 people? Nolongnya cuma bisa 1 orang. Gitu ya. Kemudian kita yang ketiga mengambil peran dalam rencana Allah seperti Yusuf untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa depan. Kalau investasi dan menabung satu tindakan tidak beriman, nggak usah ditaruh cerita Yusuf di Alkitab untuk menjadi pedoman kita. Ada amin, haleluya saudara. Berarti kita harus lakukan investasi. Yang Tuhan tidak ingin kita berinvestasi adalah ingin jadi kaya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat jadi kaya, bukan cuma ingin kaya, cepat jadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Betul nggak? Ingin cepat jadi kaya kena DNA Pro nggak? Kena binomo nggak? Kena apa lagi tuh? Net 89 nggak? Investasi bodong, gone semua. Ya. Tadi malam saya ceritain, teman saya cerita.
Temen jalan pagi, aduh Pak Rudi, habislah uang gue, mertua, duit mertua, pensiunnya habis, kena DNA Pro. Terus abah adiknya ada jual rumah, duitnya ditaruh di DNA Pro, habis juga. Gara-gara dia, teman saya yang ingin mendapat komisi. Ya, diajak semua keluarganya untuk invest. Nggak taunya itu hanya mekanisme ponzi. Ya, itu hanya arisan berantai bahasa Indonesianya. Gali lubang, tutup lubang, saling rekrut. Nggak ada real bisnisnya, investasi. Hati-hati saudara di situ. Amsal 13 ayat 11 juga katakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara bicara siapa? Warren Buffett, seorang investor yang besar dunia. Sedikit demi sedikit. Investasi nggak bikin saudara langsung kaya mendadak. Itu seperti nanam pohon. Pelan-pelan, mulai tumbuh tunasnya, disiramin, mulai jadi besar, lalu berbuah. Ya. Semua dimulai dengan perlahan-lahan. Nah, saya ulangi lagi, bagi yang mungkin nggak datang tadi malam, ya, kita perlu mempunyai satu tujuan dalam mengelola keuangan. Karena setiap orang akan melalui siklus kehidupan seperti ini. Mulai dari anak-anak, dewasa, kuliah, merit, dan menjadi tua. Yang garis hijau itu adalah produktivitas kita. Semua dari saudara makin kita matang usianya, produktivitas kita makin nambah. Makin pinter cari duitnya. Makin cermat, nambah tinggi. Tapi apakah terus-menerus? Enggak. Sampai saudara tua, produktivitas saudara akan menurun. Tetapi yang merah, biaya hidupnya itu semakin kita tua makin meninggi. Tapi nggak bisa turun karena ada inflasi. Biayanya tetap tinggi. Ya, lalu apa? Wah, mulai deh. Ya, mulai kita punya kebutuhan lain, mungkin medical check up kita lebih banyak. Ya, ada hal-hal lain. Dia nggak bisa turun tapi dia flat begini atau bahkan bisa meningkat. Nah, ada gap di sini saudara ya. Coba lihat yang di rumah-rumah, ada gap di sini. Gap ini yang harus kita penuhi, kejar lewat investasi, berjalan bersama Tuhan. Ada amin? Mazmur 90 ayat 12 katakan di situ, ya jelas. Ada yang bisa baca Mazmur 90 ayat 12? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini bicara mengenai hikmat untuk selalu mengingat bagaimana kita harus menggunakan waktu yang singkat dan terbatas ini untuk merealisasikan rencana Allah. Jadi kita punya tujuan untuk menghidupi penghidupan kita dan keluarga. Oke, lanjut, next. Saudara, saya mau memperkenalkan saudara konsep investasi atau menabung. Nanti ada satu sesi saya bedakan apa itu investasi, apa itu menabung. Anggap aja sama lah investasi dan menabung saat ini. Misalnya ada dua orang nih namanya Amin dan Abun. Ya. Amin umur 25 dia mulai investasi dengan cara deposit 100.000 rupiah. Ya, setiap bulan dia masukin, dia invest di investasi yang memberikan 5% bunga per tahun. Setelah 30 tahun, setelah 5 tahun, iuran dia 6 juta, betul ya? Kalau 100.000 satu bulan, ya 12 kali 5, 60 bulan dia udah 6 juta. Dengan cara mungkin dia nggak ngafe dulu deh. Dia irit yang tadinya tiap minggu dia ke mall ngafe, dia hemat 1 bulan sekali aja dia nggak ngafe, 100.000
dia bisa hemat. Ini saya mau tunjukin kepada saudara efek dari sebuah 100.000 rupiah dengan 5% per tahun. Saldonya 6.828.000. Saudara lihat yang sebelah saldo sana. Kok saldonya bisa beda sama total iurannya? Ada apa kelebihannya 800.000? Yaitu ada 5% bunga. Nah, bunga itu setiap tahun dibayar, dia ngegulung bunga berbunga. Sampai umur 60, dia rutin dia lakukan menabung dan investasi 60. 42 juta iurannya. Pokoknya doang. Tapi lihat deh saudara saldonya itu berapa? 114 juta. 3 kali lipat. Wow, gede banget ya. 3 kali lipat dengan 5%. Ini baru 5%. Coba kalau saudara bikin, kalau 10% bagaimana? Itu baru 100.000. Kalau 200.000 bagaimana? Lebih besar lagi. Jadi ada efek snowball, bola salju. Terus tambah lama, tambah besar, bunga berbunga. Nah ini konsep investasi yang harus ada di benak saudara dalam mengelola uang. Ini knowledge. Ya, ini pengetahuan. Nah, kemudian temannya si Abun, wah dia dugem terus, dia nggak mentingin masa depan. Udahlah bagaimana nantinya aja. Tapi lama-lama dia mulai menua, mau dugem-dugem, lututnya mulai ngilu-ngilu nih. Nah, dia lihat si Amin, waduh Amin ke gereja mana? GBI Malahayati, ikut seminar keuangan. Kok dia bisa punya duit segini? Dia mulai ikutan. 100.000 juga. Tapi umur 35 dia mulai. Sama Amin. Umur 60 cicilannya, iurannya 30 juta. Saldonya Abun 59 juta. Kalau saudara lihat next berikutnya halaman. Kalau saudara lihat garis yang merah itu ya, itu adalah si Amin mulai dari umur 25. Lihat grafiknya, pengumpulan uangnya. Naiknya begitu. Makin lama makin tinggi. Dia nggak tegak lurus begini, tapi siut. Karena ada efek bunga berbunga. Abun dari umur 35, set. Sama-sama umur 60, Abun bilang ketemu Amin, sama-sama udah tua. Min, gue pengen punya duit sebanyak lu deh gimana? It's too late, man. Udah tua. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Investasi lebih awal, lebih baik. Lebih awal, lebih baik. Saudara punya anak-anak milenial, masih muda, generasi Z, Alpha. Didiklah mereka. Cara menabung, investasi. Sangat berharga buat dia di kemudian hari. Tetapi saudara jangan kecil hati. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang ajaib. Dia tidak akan meninggalkan saudara kelaparan atau telat dalam berinvestasi. Saudara jangan tutup mujizat Tuhan bisa terjadi di tengah-tengah jalan itu. Meskipun kita telat. Saya alami dan saya banyak dengar kesaksian itu. Ya, asal kita mau setia melangkah dengan perkara kecil, setia. Tuhan bisa lipat gandakan. Oke. Nah, sekarang next berikutnya saya mau kenalin saudara dengan berbagai produk investasi. Ya. Perhatikan di sini saudara. Ya. Ada grafik yang semakin ke atas itu berarti keuntungannya makin besar. Kalau grafiknya semakin ke kiri, resikonya makin tinggi. Saudara lihat yang hitam itu, cryptocurrency, Bitcoin, Dogecoin, dan lain sebagainya tuh, cryptocurrency, forex trading tuh, NFT, you name it lah. Semua yang baru-baru itu adanya di hitam sana. Artinya apa? Tinggi nggak keuntungannya? Tinggi. Bitcoin tinggi kan? Resikonya tinggi juga.
Sekarang Bitcoin sudah mengalami penurunan lebih dari 60% mungkin ya. Tidak ada dalam berapa bulan gitu. Menurun terus. Karena mulai diragukan apakah dia merupakan alat instrumen menyimpan nilai sama seperti uang. Belum tentu. Mulai menurun. Tapi banyak yang diuntungkan katanya. Nah, mulai dari sini, ini resiko yang paling kecil, yaitu tabungan. Hijau, saya kasih hijau-hijau tuh aman, produk perbankan. Kenapa hijau? Gini, kalau perbankan katakan, saya akan kasih kamu di tabungan dan deposito, misalnya kalau tabungan 2%, deposito 4%. Pasti dapat. Makanya hijau. Tabungan adalah menabung terus. Tetapi kalau disebut investasi, dia ada resikonya. Ya, resiko nggak balik duitnya. Resiko naik, untung, atau resiko turun, mengalami kerugian. Makanya merah. Ada reksadana pasar uang. Ada obligasi retail Indonesia. Ada SBR untuk milenial. Pecahannya cuma 1 juta. SBR Saving Bond Retail yang dikeluarin oleh Sri Mulyani. Ini aman banget. Tetapi kalau dijual di tengah jalan, bisa mengalami kerugian. Belum tentu untung. Makanya saya kasih merah. Naik lagi sedikit. Ya, efek beragun aset retail, EBA retail. Saya nggak ada waktu jelasin saudara satu-satu. Itu ada di websitenya OJK. Saudara bisa lihat. Cuma yang saya mau tunjukin kepada saudara, ini loh produk-produk investasi. Jangan salah pilih. Ya, makin ke atas reksadana saham atau beli saham sendiri, ya tanpa reksadana. Ada apa tuh? Peer-to-peer lending, ada equity crowdfunding. Nah, saudara bisa lihat tingkat resikonya masing-masing. Ada lagi nah ini. Nah, ada reksadana campuran, ada emas, kira-kira di situ emas. Emas saya taruh kuning sendiri. Emas merupakan instrumen investasi zaman kuno dan stabil. Dan sampai sekarang juga masih berlaku. Dulu nyetak uang, Amerika berdasarkan jumlah emas yang dipegang. Tetapi setelah 1945, Presiden Roosevelt rubah itu semua. Nyetak uang nggak perlu ada emas. Karena berat. Kalau uangnya tambah banyak, mau dicetak lagi, dia mesti emasnya harus tambah. Wah, repot ini. Ya, diganti, nggak usah pakai sistem emas. Pakai sistem monetary policy, yaitu nyetak. Udah nggak bisa dihitung lagi. Pemerintah punya kekuasaan untuk menyetak uang. Ya, nyetak uang tuh apa sih? Apakah mesin printingnya dicetak juk, tambah banyak? Enggak. Dia kucurin lewat perbankan. Perbankannya disuruh jual surat utang, pemerintahnya beli, Federal Reserve-nya beli, dikasih uang banknya. Banknya penuh uang, salurin ke kredit, ke saudara-saudara untuk minjem. Maka beredarlah uang. Itu nyetak uang. Jadi artinya apa? Punya resiko, uangnya dicetak banyak sekali seenak-enaknya. Apalagi during masa pandemi COVID begini. Sehingga logikanya kalau uangnya US dollar beredar banyak, ada kemungkinan US dollarnya akan melemah banget nanti terhadap mata uang lainnya. Kenapa belum melemah? Ya karena dia menjadi anchor currency. Dia menjadi mata uang rujukan yang diminati. Tapi coba deh. Ya, saya bukan nakut-nakutin saudara, tetapi dengan kondisi perang seperti ini dan mendekati akhir zaman ini, saya nggak tahu sampai kapan Ukraina dan Rusia selesai. Sampai kapan inflasi itu akan turun, minyak dan tepung terigu itu akan turun. Ya, ada kemungkinan dia akan ditinggalin US dollarnya oleh dunia dan nggak pegang lagi US dollar. Disitulah berbahaya. Gitu.
Ya, jadi artinya makin tinggi keuntungan, makin tinggi resikonya. Jadi saudara, kalau ada sales investasi apapun juga nawarin saudara, ini yuk invest yuk di saham, di pasar modal, Anda pasti untung. Nggak mungkin ada resiko ruginya. Saudara bisa katakan, tidak mungkin, saya sudah belajar dari GBI Malahayati. Ada resikonya kalau investasi. Tapi kalau perbankan, yes, boleh. Nah sekarang pertanyaannya gini, benda-benda ini untungnya di mana gitu loh? Saya dapat untung dari mana gitu ya? Oke. Saudara lihat ya, potensi dalam berbagai investasi. Kalau tabungan dan deposito, saudara dapat bunga. Betul ya, dapat bunga. Ada kenaikan harga nggak depositonya? Nggak ada. Deposit 100 juta, 5 tahun lagi juga 100 juta. Tapi saudara dapat bunga nambahnya. 100 jutanya nggak berkembang. Pokoknya nggak berkembang. Resiko rendah. Nah, saudara bisa lihat di sini. Ya, kalau saving bond retail yang dikeluarin oleh Sri Mulyani baru-baru ini, untuk milenial, dapat bunga. Kenaikan harga nggak ada juga. Tapi jangan dijual di tengah jalan. Masanya 3 tahun saja sampai. Maksimum 3 tahun. Kalau dijual tengah jalan bisa didiskon. Saham. Dapat bunga nggak? Nggak ada. Pendapatannya berupa dividen. Kalau perusahaannya untung, saudara dibagi keuntungan. Kalau rugi ya saudara nggak dapat. Ya, tapi ada kenaikan harga sahamnya. Resikonya tinggi. Bisa turun harganya, bisa turun naik. Reksadana dapat dividen nggak? Enggak. Ya, kenaikan harga ada, penurunan harga juga ada resikonya. Kalau saudara punya ruko atau rumah, bagaimana income-nya dapat? Kalau disewain, dapat uang sewa, betul ya? Harga rumahnya bisa naik. Nah, sekarang investasi yang cocok buat Anda apa? Cocokkan dengan profil resiko saudara. Saya ini masih muda, setengah tua, atau udah usur, gitu loh. Ini lain-lain. Nanti pada hari Senin, sesi terakhir, saya akan ajarkan saudara tipe investor seperti apa saudara. Mobil formula kah, sedan kah, atau minivan. Atau ada yang bilang, oh saya truk gandengan Pak Rudi. Ah, itu nggak ada, udah terlalu berat. Ya, kita kategoriin pakai mobil aja biar gampang. Nah, ini akan berbeda investasinya. Jangan pilih investasi yang tinggi keuntungannya, tapi pilih yang cocok dengan risiko kita. Itu dia. Saudara jangan pikirin keuntungannya dulu. Oke, that is the tip dari saya. Saya udah melihat 20 tahun saya malang melintang di pasar modal. Banyak orang mengejar investasi hanya untungnya. Salah total. Harus cocok dengan sayanya nih siapa. Bisa nggak menanggung resiko itu? Kalau tidak, jangan ambil. Lebih baik main di produk perbankan. Kemudian jangka waktunya juga kita harus lihat. Kalau pendek, bahaya masuk di saham dan lain sebagainya. Kalau panjang, boleh. Oke? Nah, next berikutnya. Saudara, saya punya data ya. Karena saya di pasar modal, saya kumpulin ya dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Ya, yang merah itu adalah inflasi. Ya, yang merah inflasi, yang biru adalah deposito. Rata-rata dari 3 bank besar. Nah, ini racikan sendiri data yang saya buat sendiri. Rata-rata inflasi kita per tahun selama 10 tahun itu 4,4%. Taruhlah 5% deh. Itu inflasi kita segitu.
Ya. Inflasi 4,4% buat Indonesia, very good. Buat Amerika sekarang inflasinya 8%, negara maju. Impossible. Megap-megap, teriak-teriak. Negara maju nggak boleh sampai 8%, apalagi 4% aja nggak boleh. Ini aneh sekali dia menuju ke situ, 8%. Sudah dinaikin suku bunganya, tetap masih inflasinya tinggi. Mengerikan, saudara. Ya. Nah, deposito di Indonesia rata-rata itu 5,23%. Investasi yang baik harus bisa mengalahkan inflasi, betul? Oke. Kalau duit Anda taruh deposito terus 5,23%, is good dong Pak Rudi. Di atas inflasi, betul. Tapi ingat, ada pajak 20%. Netnya lihat deh, 4,19%. Artinya kalau duit kita taruh di deposito terus, salah nggak? Nggak salah. Tapi duit kita hanya dikompensasi sejumlah inflasi saja. Jadi gini, kalau saya punya duit, ya bisa cukup untuk beli Starbucks 1 gelas. Saya takut kehilangan duit ini. Saya jaga sebaik-baiknya. Lalu saya taruh di deposito terus. Sampai 5 tahun, 10 tahun, duit saya berkembang. Harga Starbucks-nya juga berkembang. Tapi saya hanya bisa beli 1 gelas Starbucks lagi. Dari sini awalnya saya bisa beli 1 gelas Starbucks, sampai di sini 5 atau 10 tahun atau berapa tahun pun, dengan bunga deposito, saya bisa beli 1 gelas Starbucks lagi. Terus datang nih, saudara seiman dari Kul. Pak Rudi, shalom, shalom Pak. Iya, waduh enak nih Starbucks. Iya nih, tapi sorry nih saya nggak bisa beliin kamu. Saya cuma bisa beli 1 gelas Starbucks doang. Nggak bisa jadi berkat. Cukup buat saya sendiri. Sepertinya saya selfish banget gitu. Ya, salah nggak? Nggak salah sebagai pengaman. Tetapi ketika saudara punya opportunity, punya jangka waktu yang panjang, saudara punya kesempatan investasi harus lebih dari inflasi. Nah, saya punya data nih. Ya. Saya nggak ambil saham LQ45. Saya pilihin 27 saham super lah saya bilang. Saya bikin portfolio sendiri, ya. Saya tambahin dividennya tiap tahun dia bayar dividen. Rata-rata sejak 2011 sampai 2021, 10 tahun, dia menghasilkan 8,61% keuntungan. Terus ngegulung terus. Ada pajaknya nggak? 0,1% pajaknya. 1% aja nggak nyampe. Luar biasa pemerintah kita. Netnya 8,6%. Itu netnya. Jauh di atas inflasi nggak saudara? Yes. Kapan tuh Pak Rudi? Ada yang tanya waktu itu saya bawain ini. Kapan bisa 8,6%? Bisa nggak seminggu? Enggak, itu namanya Anda berjudi kalau seminggu. 10 tahun Pak, saya katakan. Dan ini pun juga dia mengalami turun di 2020 dan 2021. Kenapa? Karena ada COVID. Gitu. Kalau enggak dia akan begitu. Jadi saudara, secara jangka panjang, kalau saya boleh katakan, secara jangka panjang dia akan naik. Tetapi dalam perjalanannya ya dia begini. Saudara tarik garis, lihat dari jauh, oh naik, gitu. Tapi dia nggak tajam. Di sini ada turbulence, bisa turun, ya, bisa turun dalam. Makanya saya katakan saya punya data jangka panjang dan ada dividennya, gitu, ya 8,61%. Pajaknya nggak nyampe 1%.
Oke. Nah, lanjut. Prinsip investasi. Jangan taruh seluruh telur ke dalam satu keranjang. Saya senangnya Bitcoin. Ya, saya taruh seluruh harta saya ke dalam Bitcoin. Bitcoinnya jatuh habis, telurnya pecah semua. Saya senangnya properti. Saya taruh uang saya di properti semua, beli rumah, beli ruko, beli tanah. Begitu ada tantangan untuk menabur di gereja, nggak ada uang. Uangnya ada di fix aset, properti. Tunggu ya, saya akan nyumbang gereja, tapi tunggu sampai saya jual tanah dulu, udah keburu rapture. Harus kita punya hikmat, kita bagi-bagi. Gitu ya. Kita diversifikasi namanya. Ya, Pengkhotbah 11 ayat 6. Jangan Pengkhotbah 11 ayat 6. Ada yang baca? Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Hebat nggak saudara? Orang dunia nyari ahli keuangan kemana-mana untuk belajar ini. Ada di Alkitab soal diversifikasi. Dahsyat sekali gitu. Amin saudara. Nah, tapi iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang dengan menawarkan produk-produk investasi bodong. Gitu ya saudara ya. Nah, kita lihat nih ya. Gimana caranya saudara mau invest tetapi tidak kejebak investasi bodong. Pertama ya berdoa, minta tuntunan Tuhan. Ya, minta tuntunan Tuhan. Saudara bisa baca ya di Matius 6 ayat 13. Tuhan Yesus ajarkan ya, jauhkan kami dari, hindarkan kami dari pencobaan di doa Bapa kami. Ya. Kemudian di Yeremia 33 ayat 3, saudara percaya, berserulah kepadaku. Yeremia katakan, Tuhan bilang, berserulah kepadaku, aku akan memberikanmu hal-hal yang kamu tidak ketahui, yang tersembunyi, yang dahsyat. Saudara lihat Yusuf bisa dapat mimpi dan lain sebagainya. Ya. Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita bisa memberi saudara hikmat, roh kreativitas dan lain sebagainya. Tapi jangan saudara jadi nabi investasi. Saya lihat beli saham BCA, 2 bulan jual, nyungsep ntar. Jangan jadi nabi investasi. Apakah tidak pernah terjadi pewahyuan untuk investasi tertentu? Bisa terjadi. Siapa yang ngalami? Saya sendiri ngalami. Satu ketika saudara, saya ada kebutuhan dana. Lalu saya ngemben dalam hati gitu ya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya butuh dana ini. Saya lihat portfolio investasi saya, aduh, lagi babak belur, lagi turun. Gimana ya Tuhan ya? Tapi Engkau Allah yang penyedia. Lagi makan sama istri saya, tiba-tiba nggak ada apapun. Tapi saya dikasih hikmat, energi. Waduh, batu bara nih, bagus. Saham batu bara ada banyak. Saya ambil satu. Saya ambil ITMG, Indo Tambang. Saya beli. Begitu saya beli, saudara. H+1, saham itu naik terus. Naik terus. Naik terus. Sampai 300%. Cukup dong. Nggak boleh ada greedy dong. Saya jual. Haleluya Tuhan. Saya jual itu saham. Begitu habis saya jual, saham itu turun terus. Turun terus sahamnya. Turun terus. Pewahyuan itu hanya untuk saya sendiri. Saya tidak bisa berdiri di mimbar ini, saya katakan, beli ITMG seperti saya. Enggak boleh. Saya akan kena pasal undang-undang
tidak boleh menjanjikan hasil tertentu satu investasi. Ya, Undang-Undang nomor 8 pasar modal dan POJK nomor 5. Nangkep ya saudara ya. Ya, pewahyuan itu pasti saudara terima. Ada damai sejahtera di hati ini. Ya, nomor 2, waspadai investasi yang tidak ada aset sebagai landasannya. Ya, seperti cryptocurrency, ada nggak uangnya? Nggak ada. Uangnya hanya ada di dalam jaringan internet. Asetnya nggak ada, saudara nggak bisa pegang, nggak bisa apa-apain. Loh, kalau saham saya juga nggak bisa pegang, Pak Rudi ada yang tanya. Betul. Tapi kalau rapat umum pemegang saham, Anda dipanggil datang ke hotel, ketemu manajemennya, Anda pemegang saham. Gitu. Anda bisa katakan, saya ini pengusaha, betul. Karena saudara punya saham Telkom. Saudara punya perusahaan Telkom. Saya punya perusahaan Unilever, betul. Karena saudara punya saham. Meskipun cuma satu lot. Gitu loh. Ada wujudnya, ada pabriknya. Saudara bisa lihat. Apalagi saudara beli rumah, beli tanah, wujudnya ada dong, sertifikatnya, bendanya ada, saudara bisa lihat. Ya, harus ada landasannya. Logikanya gini, kalau kita mau melakukan forex trading, harusnya saudara punya US dollar atau pound sterlingnya dalam duit tunai. Itu ditukar. Nah, itu trading yang benar gitu loh. Tapi yang dilakukan sama binary option, sama Net89 atau DNA Pro, itu adalah option trading, future trading gitu, nggak ada wujudnya, ya. Forward, sorry, gitu, bukan option. Nah, yang ketiga, hindari investasi menjanjikan hasil yang tinggi terus-menerus. DNA Pro menjanjikan 1% satu hari. Haleluya. Mereka katakan demikian. 1 tahun 285%. Untung terus, nggak pernah rugi. Karena yang mainin robot. Anti emosi. Kalau Anda pasti kegoda emosi. Kalau robot, tahan, mesin. Dia bisa disiplin tradingnya. Nggak taunya robotnya nggak ada sama saudara. Adanya nun jauh di sana, dibohongin. Habis. Ya, mana mungkin sih 1% satu hari. Gitu. 1% satu hari untung terus 10 tahun nggak ada orang yang mau dagang. Gitu. Too good to be true. Yang ketiga, yang keempat, ya hindari investasi yang tidak ada izin atau pengawasan dari OJK atau Bapepti-nya. Kalau investasi, mungkin saudara punya investasi sekarang, nanti pulang lihat di website OJK dan Bapepti. Ada nggak perusahaan investasinya terdaftar di situ? Kalau nggak ada, keluarkan segera. Itu ilegal. Nomor 5, hindari investasi yang merupakan transaksi zero sum game. Jadi gini, kalau saudara untung, keuntungannya itu harus datang dari seseorang yang dirugikan. Nah, itu judi. Paham ya? Zero sum game. Kalau saham kenapa nggak judi? Gini, saya beli saham harga 1.000. Terus saya tahan berapa lama? Setahun, 2 tahun, harganya jadi 1.200. Saya jual ke Pak Budi. Pak Budi beli 1.200. Saya untung nggak? Untung. Lalu Pak Budi tahan lagi beberapa lama. Jadi 1.500. Pak Budi untung nggak? Untung. Win. Keuntungan saya tidak didapat dari kerugian Pak Budi. Enggak. Saya punya hak untuk menjual atau tidak menjual. Gitu. Kalau judi nggak bisa taruh betting, gue nggak mau. Hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, gue nggak mau jual dulu, nggak bisa diambil. Gone. Bertaruh namanya. Gitu. Ya, hindari ini. Yang keenam, hindari investasi dengan hutang. Ya. Ketika saudara masuk di DNA Pro, Net89 itu saudara beli forex dengan leverage.
dengan utang sebenarnya. Beli saham pun juga bisa demikian. Mampunya beli 10 juta, tapi bisa diutangin menjadi 20 juta. Ini bahaya. Margin. Kenapa? Karena kalau hutang, bunganya pasti. Tetapi investasinya belum pasti. Pasti harus ketemu pasti. Jangan pasti ketemu tidak pasti, nggak matching. Bahaya. Resikonya tinggi, oke? Oke. Nah, saudara, apakah investasi saham itu judi? Nah, ini ada yang bertanya gini. Saya mau katakan gini deh. Nah, ini pasal 303 ayat KUHP. Judi adalah suatu permainan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Bertaruh. Ya, singkatnya pokoknya kapan itu jadi judi? Jika ada suatu pertaruhan, zero sum game tadi. Jangan masuk. Yang kedua, resiko uang hilang di luar kontrol investor. Tidak bisa dianalisa, tidak bisa mengatur jual belinya tadi ya. Kalau saham kan kita bisa atur, properti kita bisa atur. Ya kan, kapan saya mau jual, kapan saya mau beli, itu hak kita. Yang ketiga, durasi untung ruginya sangat singkat sekali. Saya mau untung hanya seminggu. Hanya sebulan untung duit jadi 2 kali lipat. Ya, terus-terusan bertaruh itu namanya. Berjudi. Makin pendek, makin semakin judi. Berapa lama yang nggak judi? Ya paling tidak 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, yang keempat ya udah jelas dilarang sama pemerintah. Saham kan nggak dilarang, kantornya ada. Otoritas Jasa Keuangan. Ya jelas lah bukan judi ya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini dulu? Nah, sekarang saya break dulu deh. Sebelum saya masuk ke financial check up. Ada yang mau bertanya? Sejauh ini mengenai investasi. Yuk silahkan, dari tempat sini aja dulu. Kalau di rumah-rumah mungkin bisa di chatting. Ya, pertanyaannya diambil 2 pertanyaan gitu, boleh. Kalau di sini ada yang mau bertanya? Ya, bisa kasih mic supaya teman-temannya bisa dengar yang lain. Bentar ya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya nomor 3 ya. Ya. Itu kan saham juga bisa cepat itu kan. Ada yang one day transaction itu. Itu kan Bagaimana Pak? Saham itu kan kayaknya bisa masuk judi dong. Karena kan ada yang tiap hari itu bisa transaksi. Trading. Iya, betul. Bisa aja dia bertaruh. Bisa aja bertaruh. Tetapi Pak, ya, bagaimana dengan nomor 4? Ya, pertanyaan Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Tony. Betul, Pak Tony bagus pertanyaannya. Orang bermain saham juga ada loh yang trading. One day ya Pak ya. Beli pagi, jual sore, ambil nettingnya doang. Dia berjudi nggak? Yes. Bahaya gitu loh. Dia bertaruh di situ sebenarnya. Tetapi kalau lihat dari undang-undang ini, nomor 4 kan dia nggak melanggar Pak. Gitu. Ya, jadi nggak bisa kita bilang judi. Orangnya yang memainkannya. Jadi dia bisa aja jadi ini itu spekulatif gitu. Spekulasi bisa. Oleh sebab itu hindarilah ya bermain saham. Makanya saya suka kasih tahu anak-anak Tuhan, jangan main saham, tapi beli perusahaan. Nah, beda loh. Kalau kita beli perusahaan, masa beli perusahaan, beli bisnis hari ini beli, pagi sore kita jual, ya enggak lah. Kita mau mengharapkan satu pertumbuhan. Gitu ya. Gitu Pak Sony ya. Oke. Ada lagi dari Zoom, ada yang mau tanya, bisa dibacakan di chatnya.
Iya betul Pak. Iya betul Pak. Ada di chat? Nggak ada? Oke. Ya, silahkan Pak Budi. Saya mewakili mungkin untuk memicu yang lain juga bertanya. Tadi Pak Tony sudah tanya. Tentang investasi ini Korudi. Kalau misalnya kita beli asuransi, lalu kemudian asuransi kesehatan itu ada reksadananya di dalamnya atau ada unit linknya di dalamnya. Apakah itu termasuk investasi atau tidak? Karena produk asuransi yang seperti itu pernah terjadi ketika saatnya untuk dicairkan, ternyata hasil yang diharapkan tidak seperti yang dijanjikan, kira-kira begitu. Apakah itu masuk kategori investasi atau bukan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan Pak Budi, ada asuransi yang ada unit linknya, betul ya? Ada unit linknya, ada asuransinya, ada unit linknya itu kayak reksadana lah, gitu. Setiap kali Anda memberikan iuran dibagi dua, gitu. Ada yang masuk ke untuk bayar premi, ada yang ke investasinya, gitu. Nah, produk ini, nah saya gambarin deh. Waduh, nggak bisa dihapus. Wah, ini kan ada asuransi, bisa kelihatan ya? Ada investasi. Nah, setiap kali ada iuran, dia harus masuk ke sini dan masuk ke ini. Tinggal tergantung bobotnya berapa besar. Gitu. Yang ada adalah kita mau bobot yang sini lebih besar, yang sini kecil. Ini tergantung, ada yang masuk di saham, masuk di obligasi, atau campuran, terserah, atau pasar uang, terserah. Tujuannya apa? Tujuannya nih, kalau ininya berkembang, ketika Anda nggak bayar premi lagi, Anda nggak usah bayar premi, dia ngambil dari sini. Ini jadi seperti punya pohon duit, gitu ya, yang akan membiayai asuransinya. Gitu. Ya, idealnya begitu. Tapi dengan adanya resiko, biasanya ini naik turun kan. Kayak kemarin COVID kemarin, ininya jatuh habis. Ya, jadi kita mesti top up terus gitu loh. Ya nggak apa-apa. Mindsetnya adalah Pak Budi, kalau asuransi seperti ini, kita kecilin yang investasinya, besarin preminya. Jadi jangan pernah lihat asuransi unit link ini seperti investasi. Dia hanya proteksi. Terus terang saya mau katakan, saya di pasar modal, kalau mau hitung kecepatan investasi, jauh lebih cepat kalau Pak Budi asuransi sendiri, investasi sendiri. Di reksadana jauh lebih cepat. Karena di sini banyak biaya-biaya yang akan dikenakan. Tetapi convenient, nggak repot, tinggal kirim aja. Ya udah, anggap aja kalau dia jatuh, ya udah biarin, orang porsinya kecil kok. Yang penting sininya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah itu investasi? Bukan, proteksi. Gitu. Oke? Bisa dibantu, Pak? Bisa. Oke? Cukup ya, saya lanjutin ya, mengingat waktu ya. Oke, kita akan masuk financial check up. Nah, seperti layaknya tubuh kita, ya, harus di check up di laboratorium. Lihat triglyceridnya tinggi apa enggak, kolesterolnya tinggi apa enggak, tekanan darahnya berapa, itu yang disebut sehat. Gitu. Keuangan juga harus dicek setiap saat berkala. Ya, saya memberikan beberapa tips yang mudah buat Anda lakukan check up tanpa saudara udah lihat-lihat. Pasti kalau saudara pengelola yang baik, saudara tahu uang saudara ada berapa di rekening. Investasinya apa aja. Ya. Yang dibutuhkan dalam financial check up adalah satu, saudara harus punya
neraca. Coba Pak bisa dibantu teman-teman yang di Zoom jadi bisa lihat ke sini. Saya akan tunjukkan ini. Oke. Kita harus punya catatan kekayaan neraca. Kondisi keuangan saudara dipotret cekrek. Gitu ya, ini neraca. Yang di situ nomor 2, arus kas. Cash flow. Bukan rugi laba, enggak. Dalam rumah tangga mau hitung-hitungan rugi laba sama siapa? Sama istri, enggak. Cash flow. Ya. Oke. Nomor 1. Ya. Nomor 1 yang kita butuhkan neraca. Neraca ini seperti ini nih. Ya. Apa yang kita miliki, harta kita nih, ya, Bapak Ibu bisa foto dan bisa catat ya. Lihat ntar cek sendiri di rumah. Ini harta kita. Itu didanai oleh apa? Oleh hutangkah atau modal sendiri? Sama seperti perusahaan. Ya, ada orang yang turun naik mobil mewah, hidupnya kaya raya, pakai tas Louis Vuitton, gitu. Ya, dari kulit buaya, Hermes dah yang pakai kulit buaya yang tadi malam saya kasih perumpamaan. Enggak taunya kalau di foto, di ronsen, isinya utang semua. Ada tuh. Tapi sebaliknya ada seorang ibu yang biasa aja gitu ya, sederhana. Tasnya kulit buaya juga tapi Hermes gitu mereknya ya. Tapi nggak ada utang. Ya, kekayaan bersihnya yang besar. Makin kita mendekati pensiun, utangnya ini harus habis. Ya, prinsip nomor 1 Financial Planning Standard Board. Saya CFP diajarkan demikian. Saya Certified Financial Planner. Jadi kami diajar Financial Planning Standard Board mempunyai prinsip mendekati usia pensiun, hutang harus habis, harus debt free. Nah, kita lihat harta isinya apa aja. Ada uang tunai, tabungan, ini disebut harta liquid. Kayak air. Kapan aja butuh tinggal ambil, liquid, cair. Yang di sini adalah investasi. Ada saldo deposito misalnya. Ya, 10 juta. Nilainya berapa per saat ini kalau Anda di foto gitu. Kemudian ada reksadana, ya dia kosong nggak ada. Kemudian ada unit link, asuransi. Asuransi unit link yang ditaruh adalah nilai unit linknya. Kok nggak ditaruh Pak Rudi 10 miliar, kan saya punya asuransi 10 miliar. Jangan ditaruh situ. 10 miliar keluar kalau saudara rapture. Gitu. Oke, jadi enggak. Selama saudara nggak rapture, jangan ditaruh di situ. Ya, kemudian ada saham. Ada kemitraan usaha atau benda-benda koleksi, terserah lah. Ya. Kemudian ada harta pribadi, ada rumah yang ditempati sekarang, ada mobil, barang milik pribadi, perhiasan, semua barang-barang yang tanpa barang ini saudara nggak bisa cari uang, itu harta pribadi. Rumah, kalau punya rumah baru 1 semata wayang, jangan dimasukin di investasi, masuk di sini, harta pribadi. Tanpa rumah itu saudara tinggal di kolong jembatan, kalah sama keong. Keong masih punya rumah terus seumur hidup. Oke? Saudara masuk sini. Ya. Kalau di desa, saudara, harta investasinya nggak ada seperti saudara di sini, nilainya uang. Dia punya kambing, dia punya ayam, ada di sini. Itulah tabungan dia. Jangan saudara sangka di desa nggak kenal mengelola keuangan, dia bisa. Tapi bentuknya bukan monetary gitu loh. Fisik. Ya. Nah, singkat cerita, keluarga ini punya total harta 420 juta. Kita lihat di sisi lainnya, punya hutang nggak dia? Oh, punya. Ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek tuh kartu kredit. Tuh. Terus kredit kendaraan bermotor, saldo pinjaman pribadi, berapa sisanya outstandingnya yang belum dibayar, itu dia. Masukin di situ per tanggal ini. Kemudian ada hutang jangka panjang, KPR rumah, itu jangka panjang, kan sampai 10 tahun ya.
15 tahun gitu ya. Dan lain-lain, hutang ke mertua lah apa gitu ya. Itu harus dibayar, jangan dilupakan, jangan evergreen gitu ya. Nah, total hutangnya 200 juta. Ya. Kekayaan bersihnya tentu sisanya, betul? Yaitu 220 juta. Tugas kita sebagai pengelola keuangannya Tuhan, kalau Tuhan percaya sama saudara, birunya itu yang akan dibesarkan, bukan hutang. Tapi sisi asetnya ini menjadi produktif, jadi saluran berkat buat kerajaan Allah. Amin. Nah, sekarang data nomor 2, cash flow-nya. Ya, misalnya saya pakai contoh orang gajian aja deh, paling gampang. Ada suami istri, suaminya dan istrinya menghasilkan sama-sama. Ya, suaminya menghasilkan gaji 5 juta, istrinya 7.500.000. Total sebelah kanan yang hijau. Ya, saudara bisa lihat di sini semua kebutuhan dia. Ya, ada perpuluhan, persembahan khusus, taruh. Dia orang Kristen nih, taruh yang nomor 1 di atas. Potong lebih dulu. Dia tahu kewajiban dia. Ya, ada pengeluaran yang lain dan lain sebagainya. Ya. Kalau dilihat yang biru suaminya minus 4,3 juta. Keluarga ini pernah ribut meskipun Kristen bayar perpuluhan tapi ribut soal pembagiannya. Dia bilang, suami saya nih Pak Rudi, ini borosnya minta ampun, minus terus. Gitu loh, tekor terus. Suaminya takut sama istrinya. Ya, istrinya berpenghasilan lebih besar. Lalu kita jabarkan, ya, kita bikinkan simple cash flow seperti ini. Ya, baru istrinya lihat, ternyata biaya hidup dari keluarga bahkan sampai pedicure, manicure, ya, salon cure istrinya, semua masuk di suaminya. Ya jebol lah cash flow-nya. Lalu istrinya baru sadar, oh iya benar ya, ternyata suamiku kasihan nih. Tapi kalau total-total kan dia positif. Ya, ini gunanya cash flow seperti ini. Ini bisa menyelamatkan satu pernikahan yang mau cerai. Saya katakan dengan simple cash flow seperti ini. Lalu kita jabarkan dan kita lihat, kita ukur, ya, apa yang disebut sehat. Yang disebut sehat adalah sebuah keluarga dia punya dana darurat. Sebesar berapa? 3 sampai 6 bulan biaya hidup. Ya. Keluarga tadi mempunyai 7,5 bulan. Enggak sehat, lebih dari 6 bulan. Kenapa enggak boleh Pak Rudi lebih dari 6 bulan? Oke. Prinsip Financial Planning Standard Board mengatakan lebih dari 6 bulan enggak efisien duitnya karena ada di ATM. ATM cuma memberi bunga berapa? 1,5%. Potong pajak 20%. Aduh, nun jauh kalah dengan inflasi, nggak efisien. Naruh duit di ATM banyak-banyak. Jadi cukup untuk dana darurat. Untuk apa sih? Jika terjadi stop income, saudara nggak sampai ngutang-ngutang dulu selama 3 sampai 6 bulan. Cukup untuk mendanai dan dapat pekerjaan baru. Masa kita nggak percaya Tuhan yang akan menyediakan kita dalam tempo itu? Sayangnya saudara, sayang banget. Menurut data OECD, Indonesia, rakyatnya, ini sebelum COVID, ternyata 46% rakyat Indonesia nggak punya dana darurat. Dia cuma punya bertahan hanya 1 minggu saja. Jika terjadi income mereka stop. Habis itu dia harus ngutang. 46% rakyat Indonesia. Makanya nggak heran PPKM, PSBB selalu per 2 minggu. Per 2 minggu. Dia lihat dulu nih bahaya nggak nih pemerintah. Goyang nggak? 46%, setengah rakyat Indonesia. Betul goyang. Maka setelah 2 minggu dilihat lepas lagi dulu. Setelah itu
lakukan lagi. Selalu bicara 2 minggu. 2 minggu. Saudara berasalah di gereja. Bagaimana kita menghadapi pandemi tersebut. Itu adalah realita. Goyang semua. Nah, kalau saudara punya ini, ya, apakah menolong? Saya nggak tahu menolong apa enggak. Tapi ingat prinsipnya selalu. Ya, kita mulai melangkah dengan iman, dengan perkara kecil bersama Tuhan. Masa Tuhan nggak bekerja di sini? Amin. Ada bagian kita yang kita lakukan. Nah, kalau lebih dari 6 bulan, misalnya 7,5 bulan, kemana 1,5 bulannya itu? Ambil, masukkan ke investasi. Setiap ada lebih, ambil, masukkan ke investasi. Kalau kurang gimana? Ambil investasinya, tambahin lagi dana darurat. Standby terus, liquid. Oke, saudara? Paham ya? Nah, yang disebut keuangan sehat, dia bisa menabung atau investasi rutin. Rutin loh. Berapa? 10% dari income per bulan. Misalnya income-nya satu keluarga 10 juta. Paling tidak 1 juta. Dia nabung rutin. Gitu. Untuk mencapai tujuan keuangan yang tadi. Siklus yang ada garis hijau dan garis merah tadi. Oke. Nah, nanti hari Senin saya ajarkan saudara untuk menghitung berapa kebutuhan saudara. Tiap orang lain-lain. Dan saya ajarkan bagaimana saudara harus investnya. Gitu. Supaya saudara nggak salah sasaran. Oke. Ini keluarga di sini hanya 7,93%, berarti tidak sehat. Apa yang harus dilakukan? Dia harus gencet biaya hidup dia. Penuhi target 10% minimum. Lebih boleh. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, rasio yang ketiga yang disebut sehat adalah kemampuan melunasi hutang. Kalau punya hutang, ya, cicilannya itu maksimum adalah 35% dari income. Bayar pokok dan bunga, semua hutang. Jadi artinya kalau income-nya 10 juta, paling tidak bayar utang tuh hanya 3,5% saja. Ya, contoh kasus keluarga ini 17,06%, di bawah 35%, good, sehat. Kenapa sih nggak boleh lebih dari 35? Karena kalau terjadi kenaikan suku bunga, saudara goyang cash flow-nya. Cicilan akan naik kalau terjadi kenaikan suku bunga. Kapan kenaikan suku bunga bisa terjadi? Saudara, Amerika sudah melakukan tightening. Dia akan kurangin. Bunganya sudah dinaikin perlahan-lahan. Kalau Amerika naikin suku bunga, negara-negara naikin suku bunga, Indonesia pun sepertinya harus naikkan suku bunga. Tetapi sampai saat ini Menteri Keuangan kita dan BI masih menahan kenaikan suku bunga tersebut. Akibatnya apa? Saudara lihat berapa US dollar? 15.000 sekarang. Karena orang buang rupiah, beli US dollar karena Amerika sudah menjanjikan bunga yang lebih tinggi. Untuk supaya duit tidak lari dari Indonesia, pemerintah mau tidak mau harus naikin suku bunganya. Supaya duit kembali ke Indonesia. Dolar turun lagi jadi 14.000. Sampai saat ini belum dilakukan itu. Mungkin pertimbangannya lebih bahaya. Ketika dia dinaikin suku bunganya, mungkin terjadi banyak kredit yang macet. Jadi dia tahan dulu semua. Puji Tuhan, negara kita negara penghasil apa? Komoditas. Ya, dengan kenaikan minyak, harga batu bara naik, ya tambang naik, kita diuntungkan satu sisi. Ya, tanah Indonesia sungguh luar biasa oleh kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Nah, oke. Ada pertanyaan?
dari financial check up, saudara bisa lihat sehat atau tidak dari 3 rasio tersebut. Udah nggak usah tanya kanan kiri tetangga yang di rumah-rumah. Self evaluasi aja. Saudara harus bisa menyehatkan keuangan saudara. Ada pertanyaan? Di chat ada? Oke, boleh dibacakan Pak. Ini ada pertanyaan dari jemaat dari yang di Ya, Zoom. Yang kencengan Pak, suaranya bisa lebih kencang. Ya, yang pertama, robot trading apakah semuanya ilegal, Pak? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jika saya memiliki 100 juta, bagusnya invest di mana ya, Pak? Wah. Pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang paling sulit dijawab. Robot trading, apakah semuanya ilegal? Enggak juga, ada yang legal. Namanya robot, itu AI, dibuat untuk membantu kita memecahkan masalah trading. Tapi yang legal biasanya itu AI-nya diinstal di komputer kita. Bukan seperti yang lain-lain ada di sana, di perusahaan entah di Rusia, di Turki, saya nggak tahu deh. Biasanya saudara beli software gitu ya, diinstal dan parameternya tuh kita yang bisa masukin sendiri. Gitu ya Pak ya, ada juga yang legal Pak. Nah, kalau punya duit 100 juta mau taruh di mana? Ini sulit Pak jawabnya Pak. Saya takut salah jawabnya. Saya mesti ketemu muka dengan muka karena saya mau menawarkan obat antibiotik gitu loh. Harus pakai resep, harus ketemu, saya harus stetoskop dulu karena tiap orang lain-lain gitu ya. Yang tadi Pak, tapi simpelnya Anda harus invest, taruh uang tersebut sesuai di instrumen yang sesuai dengan profil resiko kita. Hari Senin Pak saya jawab. Gitu. Oke, ada lagi Pak? Udah. Terima kasih. Ada lagi di sini? Financial check up? Nggak ada? Oke, waduh, pandangan tatapan matanya ke saya nih. Mengerikan juga nih ya. Waduh nih. Sehat apa enggak, saya nggak tahu lah. Saudara yang tahu deh. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jam berapa kita istirahat Pak Budi? 20? Oh 7.30 bentar lagi, oke. Keluar dari lilitan hutang. Nah, saya mau saudara tidak menjadi budak hutang. Anak Tuhan harus keluar dari lilitan hutang. Kita adalah imamat yang rajani. Ya, imamat yang rajani. Bagaimana kita bisa terima hak anak raja kalau saudara jadi budak hutang? Amin. Nah, saudara, ada beberapa cara ya, metode yang disebut roll down. Jadi cara yang paling simpel untuk saudara menyelesaikan hutang. Ya, misalnya ada seseorang punya 5 macam hutang, 5 macam loh saudara, kredit card 1, kredit card 2, hutang ke teman, hutang mobil, hutang KPR, semua hutang deh asetnya. Nah, orang ini menyicil kredit cardnya seperti ini ya, 300.000, 300.000, selalu 3,7 totalnya. Ya. Nah, jadi sebelumnya dia cicil 150.000 cicilan minimum, gitu ya. Nah, kemudian dia bekerja, asumsi ada tambahan income 150.000 per bulan. Mau diapain 150.000? Mau dibayarin semua, 20.000 di sini, 30.000 di sini, ya 40.000 di sini atau berapa? Semua dapat bagian? Enggak. Logikanya kalau saudara ditanya punya 5 utang, ya tentu kita akan runutin mulai dari bunga yang paling tinggi, betul? Jangan. Secara matematik betul logikanya, bunga yang paling tinggi dulu dong. Tetapi seringkali ngos-ngosan di tengah jalan. Karena lama. Ya. Lebih baik approach-nya adalah, perhatikan saya, approach-nya cari saldo yang paling rendah dulu. Yang paling cepat saudara bisa lunasin, itu lunasin dulu kalau saudara dapat tambahan income. Nah,
Contoh di sini ada tambahan income 150.000 per bulan. Yang mana dia lihat? Oh, kredit card 1 yang paling bisa cepat dilunasin. Tambahin, lihat ya, ada tambahan 150.000. Jadi lunasinnya 300.000. Pakai tambahan 150.000. Yang tadinya dia cuma bayar 150.000 per bulan. Sekarang dapat tambahan 150, dia tambahin ke kredit card 1. Dalam 3 bulan lunas terbayar. Hore, lunas. Sekarang kalau ditanya utang Anda tinggal berapa? Tinggal 4 kreditur. Wah, happy dia. Secara psikologis dia termotivasi untuk menyelesaikan lagi berikutnya. Nah, begitu dia sudah lunas di bulan Juli, mau diapain? Kan dia punya kelebihan dana dong. Karena udah nggak nyicil lagi yang kredit card 1 kan. Masukkan, tambahkan ke kredit card 2. Jadi 600.000. Begitu sampai September, 500.000 saja melunasi. Hore, lunas lagi. Hore, lunas lagi. Bukan beli Hermes. Waduh. Iya, nah itu dia repotnya Pak Budi. Betul sekali. Dia nggak bisa turun gaya hidupnya, pengen naik terus, punya uang lebih, bukan dibayarin ke hutang berikutnya, dia beli Hermes gitu. Masih mending Pak Budi beli Hermes, dia beli Hermes, pakai utang lagi tambahan, habis dah. Ya. Nah, setelah hutang kredit card 2 lunas, ya, dia ada kelebihan dana lagi kan 500.000 sekarang kan. Dia bayarin ke hutang ke teman. Yang tadinya dia cuma 100.000, 200.000, dia bisa bayar 700.000. Lunas lagi, temennya happy banget. Kembali terjadi fellowship yang tadinya sakit hati, terjadi fellowship, unity lagi. Ikut datang ke kul lagi. Jadi berkat, betul. Sekarang ditanya, dia kesaksian, hutang saya ada 5 tadinya. Sekarang haleluya, sekarang saya punya tinggal 2. Wah, ditepukin tangan, haleluya, Tuhan luar biasa. Tapi inilah yang kejadiannya, kenyataannya seperti ini. Saya udah temuin, dia termotivasi untuk lunasin terus. Seperti kesaksian yang saudara tahu, yang kemarin malam saya kasih kesaksiannya dari Ibu Arina. Dia ikutin advice ini. Tuhan bisa bukakan. Kreditur kredit cardnya bisa datang ke dia di telepon. Anda mau lunasin sekaligus gak? Saya kasih diskon 50%. Haleluya. Ketika saudara jalanin dengan setia bagian kita, saudara nggak pernah nyangka Tuhan bisa bekerja di sini. Ya, kemudian hutang mobil dan lain sebagainya. Nah, kalau hutang mobil sama hutang KPR, kenapa duit kelebihannya dibayarkan ke hutang KPR? Kenapa demikian? Karena hutang KPR kalau dibayar dipercepat bisa menghemat bunga. Tetapi kalau hutang mobil, kalau saudara bayar percepat, tetap aja bunganya nggak berubah. Karena udah dihitung dari depan. Gitu. Jadi lakukan hutang KPR. Ya, dipercepat, menghemat bunga, di kemudian hari dia akan bisa saving a lot of money. Bayangin saudara, simple teknik roll down bisa membuat orang keluar dari lilitan hutang. Nah, 4 langkah bebas dari hutang. Yang tadi, pertama kategorikan hutang menjadi ganas, jahat, baik. Yang mana dulu nih? Ya kan? Tentu yang ganas dulu dong. Ya. Yang kita akan tackle dulu ya. Nah, dari situ kita lihat, buat tabel prioritas untuk pelunasan dipercepat. Hutang ganas tuh, prioritas utama. Hutang jahat, prioritas kedua. Hutang baik, prioritas terakhir. Hutang baik apa sih? Beli rumah tuh hutang baik sama bank. Hutang ganas itu apa? Pinjol ilegal. Kredit card itu hutang ganas yang bunganya mencekik leher semua. Nomor 3, ciptakan tambahan income. Hemat biaya hidup, kerja tambahan, jual benda. Nih, seringkali yang dikejar sama orang adalah kerja tambahan dan jual benda. Yang seringkali dikejar jual hidup, kerja tambahan. Dia nggak mau hemat biaya hidup, dia nggak mau jual benda. Padahal bunganya berjalan terus. Apakah nggak boleh cari kerja tambahan? Betul.
Tetapi dalam emergensi, saudara harus selamatkan dulu. Ya, anak Tuhan tidak boleh gagal bayar. Firman Tuhan katakan di Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, loh, nggak boleh ngutang dong. Beli rumah juga nggak boleh ngutang. Alkitab tidak bilang demikian. Kalau saudara baca di NIV bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Do not let any outstanding debt. Artinya apa? Jangan biarkan ada hutang yang belum dibayar. Kalau hutangnya belum jatuh tempo, nggak apa-apa dong. Gitu, begitu jatuh tempo kita lunasin. Saya kalau nggak hutang nggak punya rumah, saudara. Sekarang saya punya rumah. Saya pernah bicara ini, terus ada seorang bapak bilang, saya nggak pernah hutang, Pak Rudi. Saya tanya sama dia, Pak, Bapak bayar air gimana? Bulanan, kata dia. Enggak, maksud saya begitu Bapak buka keran, cuci tangan, supaya tangannya nggak kena COVID, terus Bapak ke kantor PDAM nggak bayar dulu gitu. Ya enggak dong, saya buka dulu, ntar belakang akhir bulan baru saya ditagih. Bapak ngutang nggak airnya? Ya ngutang dulu sih, dia bilang. Ngutang, Pak. Tapi ketika jatuh tempo tagihan, Bapak kan nggak nunggak, dibayar. Gitu ya. Tetapi harus hati-hati dalam mengutang, beli rumah juga. Tidak boleh kita mengandalkan masa depan. Kalau bisa jangan ngutang. Ya. Nomor 4, gunakan tambahan income untuk lunasi sisa hutang paling kecil dari setiap kategori dan seterusnya. Nah, ini satu tips. Oke, saya masih ada berapa lagi nih? Sedikit lagi, tinggal 3 slide lagi Pak Budi. Kita kelarkan dulu, ya, baru kita istirahat. Paling saya butuh waktu 10 menit lagi. Oke, habis itu kita istirahat dan habis itu kita Q&A gitu. Atau gimana? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Oke, tanya dulu. Tunggu ya. Oke, silahkan Pak. Ini ada pertanyaan, jika saya beli di saham BCA untuk mengetahui waktu beli dan berani untuk jual kembali dapat profit, sebelum ambil keputusan beli, berapa lama pengamatannya? Nah, ini pertanyaannya. Sering banget saya dapat pertanyaan begini loh kalau bawain keuangan ya Pak ya. Wah, sering banget gitu. Ya, pada mau tahu gitu saham apa gitu loh. Saya juga bukan nabi investasi Pak, gitu. Tapi nggak apa-apa. Berapa lama gitu ya? Beli saham BCA berapa lama nahannya gitu ya? Sampai saya tahu nih untung. Kan harganya naik. Nah, pertanyaannya mungkin gini, berapa lama sih targetnya yang disebut itu udah cukup gitu kan? Ya, gini Pak. Kalau dia tahan setahun aja, tiba-tiba sudah untung 8%. Untung nggak? Untung. Pertanyaannya adalah bukan untung atau tidaknya. Dia butuh nggak uang itu untuk dicairkan? Gitu. Kalau nggak butuh, ya udah biarin dulu. Tapi kadang dia turun, jangan panik, jangan panik. Dia turun, nanti dia naik lagi. Gitu. Tadi saham apa Pak? Kira-kira itu saham akan turun terus nggak? Sampai di bawah, sampai 0. Sebuah bank BCA loh Pak. Selama kalau menurut saya nggak jualan saham ya, tertentu, saya nggak. Tapi menurut hemat saya selama orang masih tanya, Pak, rekening BCA you berapa ya saya transfer ya? Saya rasa bank itu masih tetap berdiri terus. Ya, orang panik. Ya, Citibank mengalami kerugian yang waktu itu kan berat karena 2008. Tapi mungkin yang dipertanyakan saham ini saya nggak usah sebutin lagi dah. Itu menurut saya sih resilient, tangguh lah gitu. Kalau enggak dia nggak masuk di LQ45. Tapi bisa bangkrut bisa. Cuma Anda
timbang sendiri ya probabilitasnya. Sulit atau gampang dia bangkrut gitu. Oke? Ya, ada lagi di sini? Oke, saya mau kasih tips gini, saudara. Jika Anda berbelanja atau meminjam setiap Rp1 menggunakan kartu kredit atau pinjol legal nih maksud saya, bukan yang ilegal. Maka janganlah lupa biaya hidup Anda bulan berikutnya harus siap diturunkan Rp1 agar dapat melunasinya. Nah, ini dia. Jarang orang pinjem duit Rp1.000.000 misalnya, terus dia lupa biaya hidupnya di depan tuh dia nggak turunin 1 juta. Karena dia asumsinya nggak gue bayar utangnya, ngegulung terus. Saudara harus punya mindset seperti ini. Setiap Rp1 aja ada ambil deh kredit card. Makan, ngopi, beli baju, nggak bayar pakai kredit card. Bulan depannya inget loh, turunin biaya hidupnya untuk bayar hutang tersebut, gitu ya. Oke, ya, tinggal satu lagi, ya, tinggal satu lagi. Sorry, tinggal satu lagi. Nah, ini dia. Kalau KPR, kenapa saya katakan yang punya hutang KPR harus lunasi percepat? Gini, misalnya ada sebuah KPR ya, bunga per tahunnya 14%, besar hutangnya 100 juta. Ini saya tunjukin nih. Ya. Seseorang ini mampu mencicil 1,5 juta saja. Dia jangka waktunya 10 tahun. 10 tahun lunas nih, 1,5. Terus di dalamnya ada bunganya juga. Total pembayaran dia adalah 186.319.000. Yang kanan. Tetapi ketika dia dapat berkat, Tuhan berkati dia karena mengelola dengan setia dan kerjanya juga dapat hikmat luar biasa diberkati. Dia dapat tambahan income, dia tambahin dari 1,5 dia bisa mampu bayar 2,3 juta sekarang. Dia bilang sama banknya. Cicilannya tinggal 5 tahun. Dari 10 tahun tinggal 5 tahun. Berapa total pembayarannya sampai 5 tahun lunas? Hanya 139 juta. Ada penghematan 46 juta. Yang kuning itu. Ada penghematan 46 juta 700. Ini didapat akibat niat dia, akibat yang dia lakukan dengan menambah cicilannya. Dipercepat. Kalau dia nggak percepat, dia kenanya 186 juta. 46 juta itu Anda bisa pakai untuk investasi di kemudian hari, betul? Nah, itu caranya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Ya, hutang yang harus dihindari. Hutang kredit card udah pasti. Ya, bunganya tinggi sekali, Pak. 41% efektif. Mana ada bisnis apa yang bisa pakai dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan 41% terus-menerus? Tidak mungkin. Ya, hutang pinjol ilegal, kredit tanpa agunan. Begitu mudahnya didapat, tapi begitu Anda dapat, bunganya luar biasa, mencekik leher. Dan ini jahat sekali. Ketika Anda tidak bayar, diterorlah seluruh kontak Anda. Apalagi jika Anda anak Tuhan. Malu dong. Hamba Tuhan, anak Tuhan. Kena beginian. Waduh. Gila. Ya. Kemudian hutang untuk beli barang yang nilainya menurun. Bukan naik. Hutang beli handphone lah, beli mesin cuci. Ya, jalan-jalan misalnya. Waduh. Hindari ini semua. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya bisa bagikan malam hari ini untuk sesi kedua. Oke. Tinggal saudara silahkan kalau ada pertanyaan. Ada chatting lagi? Oke. Ada lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Ya. Orang Kristen boleh hutang nggak sama sesama saudara seiman? Itu yang pertama. Yang satu lagi, orang Kristen boleh kasih bunga jika meminjamkan uang? Ya. Bagus pertanyaannya. Wah, ini yang nanya bagus banget ini, jago dia. Ya.
Kan ada firman Tuhan yang mengatakan janganlah engkau memberi riba kepada sesamamu ya, di kitab Keluaran ya kalau nggak salah. Nah, di Imamat atau Ulangan gitu ya, saya lupa. Ada. Firman Tuhan katakan nggak boleh ngasih riba. Riba tuh bunga yang tinggi sekali. Ya, mencekik leher. Nah, betul Pak, nggak boleh kepada teman-teman saudara seiman kalau dia pinjam uang. Apalagi teman, ya kalau ada di kul, ada yang mau minjam uang gitu ya, kesusahan. Kita nggak boleh memberikan riba itu. Karena dia dalam kesusahan. Kita harus bantu dia. Ya. Tetapi kalau teman seimannya bilang gini, gue pinjam dong duit. Buat apa? Ini ada mobil bekas nih, bagus. Saya mau ambil. Terus ada yang beli lagi. Saya untung 2 kali lipat. Terus temannya ini, saudara seiman, memberikan pinjaman. Terus dia bilang, nggak boleh kasih riba ya. Kan saudara seiman ada di firman Tuhan loh. Cengli nggak sih sekarang saya tanya? Fair nggak sih? Sementara orang yang punya duit ini, orang Kristen ini sedang mempunyai planning untuk anaknya sekolah. Nggak cengli dong. Tujuannya adalah untuk berbisnis. Fair dong, kalau dipinjemin dia bilang 70-30 ya kalau untung ya. Bagi saya 30, kamu 70. Oh nggak boleh ngasih riba tuh. Kan nolong dari mana sih orang mau bisnis kok. Gitu loh. Kalau rugi gimana? Ya tanggungan karena saudara seiman itu kewajiban kamu menolong. Apakah demikian? Enggak dong. Jadi firman itu tidak boleh memberikan riba, diberikan ketika bangsa Israel dalam di padang gurun. Ketika masuk nanti tanah perjanjian juga demikian. Karena kalau enggak, orang akan mengambil aset orang dengan sengaja memberi pinjaman, memberi riba yang tinggi. Sampai dia nggak bisa bayar, digunakan untuk menyita. Tujuannya udah beda. Untuk keserakahan gitu loh. Ya, apalagi menolong sesamanya yang sedang kesusahan. Enggak boleh. Gitu. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Ada amin? Oke. Oke, Bapak ada lagi dari sini yang mau bertanya? Enggak ada? Ya, Mbak Budi silahkan. Pak, bisa tolong ditampilkan slide yang KPR lagi tadi, Pak. Ya. Pak, untuk slide KPR ini, secara matematika memang kita dulu di sekolah finance juga diajarkan untuk selesaikan ini lebih awal. Tapi banyak orang yang takut. Jadi pertanyaannya 2 nih. Yang pertama adalah kalau dilunasin seringkali itu kena penalti. Nah, banyak orang yang takut untuk bayar penalti itu. Sehingga demi untuk tidak membayar penalti, lalu kemudian nggak rela gitu nggak ya. rela untuk dibayar lebih awal. 2, seandainya dibayar lebih awal pun, mungkin karena ada berkat insidental yang keluar, bukan promosi jabatan baru atau income baru, tetapi insidental. Dan kemudian SPT pajaknya mungkin belum sesuai. Nah, itu akan jadi ribet bagi sang orang yang mau bayar ini gitu. Nah, itu kira-kira gimana menurut pandangannya Pak Rudi? Oke. Ya. Makasih. Saya jawab yang pertama. Yang pertama itu kalau dilunasi dipercepat dia nggak rela kena penalti. Umumnya KPR penaltinya mungkin ada atau kecil sekali atau banyak yang juga nggak ada penaltinya sekarang. Kalau kita bayar, jadi gini, kalau dilunasin, nah itu dia kena penalti. Tetapi kalau dipercepat mungkin enggak. Karena banknya dapat duit lebih cepat ya. Dia bisa putarin lagi, turnovernya lebih cepat lagi gitu. Itu yang jawaban yang pertama. Yang kedua, artinya kita bisa bicarakan kepada bank, Pak ya? Bisa, sangat bisa. Dan lagi pula spirit utamanya adalah bukan hemat atau tidak hemat penaltinya,
Kalau bisa kita bebas dari hutang, betul saudara? Itu dia. Yang kedua tadi, pajak, gak ada pilihan. Kalau dia anak Tuhan yang jujur, dia harus bayar income itu. Harus dia disclose istilahnya. Nggak boleh umpet-umpetan gitu. Ya tentu betul Pak Budi. Yang tadinya bayarnya janjinya 10 tahun kok bisa 5 tahun, income tambahan dari mana, nggak pernah dilaporin gitu loh. Harus laporkan. Asumsinya dia harus lapor ya. Itu pajaknya bagus Pak pertanyaannya. Thank you. Ada lagi? Ya Pak. Oke silahkan. Itu nih Bapak satu. Dioper aja, dioper. Nah. Malam Pak, saya mau bertanya, Ya. kalau misalnya untuk utang gitu ya, Hmm. dibenarkan nggak sih kalau misalnya kita ada fixed asset berupa properti gitu, tapi kita gadekan ke bank dengan tujuan kita mau ambil properti baru lagi gitu loh. Gimana Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kita punya properti dijaminkan ke bank untuk ambil properti baru gitu ya. It's okay, nggak ada nothing wrong. Yang harus saya ingatin kepada Anda, mampukah Anda bayar? Itu aja. Firman Tuhan ngingetin jangan sampai kamu kelilit gitu. Gitu Pak. Ya kali aja kalau Bapak punya anak gitu ya. Rumahnya nggak cukup gitu kan. Anaknya udah married, pengen kasih rumah, ya udah dibeliin rumah kita jaminin, dia punya rumah lagi, nanti dilunasin gitu loh sama anaknya, nggak apa-apa, gitu. Pokoknya dilarang hutangnya jatuh tempo Anda nggak bayar. Kedua, jangan menjadi gaya hidup. Nah itu dia. Oke? Ada lagi? Ada lagi Pak. Ada lagi? Agak panjang nih Oh, Pak. ya oke, bacain Pak. Saya baca ya Pak. Hmm. Menarik Pak untuk kartu kredit ada cerita begini. Mm-mm. Ada banyak program promo kartu kredit beli gadget dengan bunga 0%. Biasanya digunakan dibisniskan. Cicilan 0%, ngambilin untuk kawan dengan ditambahkan bunga, dapat fee lah. Apakah bisa untung gitu Pak? Yang penting temennya rajin nggak nunggak. Atau sebenarnya kartu kredit itu bohong bukan 0%. Kita kena beban bunga lain. Pertanyaan lagi. Tunggu Pak. Oh, iya. Yang pertama dulu Pak. Saya nangkep dulu, ini panjang nih. Gimana Pak? Pertama Pak. Saya baca aja ya Pak. Iya. Ada banyak program promo kartu kredit beli gadget dengan bunga 0%. Oke. Biasanya digunakan dibisniskan, cicilan 0%, ngambilin untuk kawan dengan ditambahkan bunga, dapat fee. Jadi dijual lagi gitu Pak, kayak sepertinya dengan dapat fee. Apakah bisa untung gitu Pak? Yang penting temennya rajin nggak nunggak. Atau sebenarnya kartu saya kredit. nangkep. Saya punya kartu kredit. Saya bisa punya fasilitas ambil handphone tersebut dengan 0%. Lalu saya kreditkan lagi ke teman saya. Dengan saya charge bunga gitu kan ya. Ya, nguntungin gitu, dapat fee gitu. Selama dia masih bayar, oke. Oke. Terus yang kedua? Tadi kan kartu kredit hutang ganas ya Pak. Apakah cerita tadi bisa dikatakan nggak ganas Pak? Malahan dapat untung sedikit lah. Ya. Ya, pinter nih pertanyaannya, hebat banget gitu. Ini pendeta juga sulit mau jawabnya gitu ya. Jadi gini, tadi saya dapat uang, ya mengambil uang, HP 0%, terus saya jual ke temennya nyicil, saya dapat fee, gitu. Ya, saya lupa ayatnya di Amsal. Pak Budi bisa bantu nggak dicari? Jangan menanggung hutang sesama di Amsal tuh. Menanggung hutang sesama, saya lupa ayatnya. Sangat repotin banget.
Iya, tapi temen yang memberikan juga temen yang culas juga. Otaknya otak dagang banget gitu. Ada nggak? Ada nggak? Nah, Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. skema tadi saya nih kalau punya fasilitas 0% saya ambil HP, saya jual ke Pak Budi, Pak Budinya nyicil ke saya dapat fee. Yang berhutang sama bank siapa? Saya. Betul nggak ayat tadi firman Tuhan katakan, jangan kamu jadi penanggung hutangnya Pak Budi, jangan. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu Pak Budinya bisa bayar apa enggak, gitu loh. Nanti kita yang celaka, gitu. Itu Amsal udah ngingetin kayak gitu, jangan Pak jadi. Ya, itu satu. Dari segi bunga, saya nggak yakin loh ngambil HP 0%, terus saya berikan ke Pak Budi kasih fee. Sebenarnya Pak Budi udah bayar, mestinya udah harga HP-nya sendiri udah kena bunga kalau menurut saya dalam berbisnis. Tambah lagi fee, mahal HP itu. Gitu loh. Ya, ganas nggak? Ganas, Pak. Saya boleh katakan ganasnya bukan dari produknya aja deh. Purpose-nya beli HP pakai ngutang ya gitu aja. Kalau beli rumah, ngutang beli rumah ya masih oke lah. Ya. Ada tuh orang yang gonta-ganti HP terus, HP-nya keluar iPhone 8, 9, 10, dia beli terus gitu, nyicil terus. Ya, ingat, kita adalah pembawa gambaran Allah. Tanpa barang mewah itu ada gambaran Allah di dalam kita. Kita berharga. Bukan di barang-barang tersebut. Apalagi demi gengsi. Kita beli barang yang kita nggak suka untuk nyenengin orang yang kita nggak kenal lagi. Pakai duit ngutang. Aduh, rugi banget. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke? Ada? Oke, selesai. Kita akan tutup ya Pak Budi. Oke, yuk mari bangkit berdiri. Bapak Ibu. Kita akan satukan hati kita akan doa tutup untuk sesi kedua ini. Ya Aba, ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kau perhitungkan kesungguhan hati anak-anak-Mu yang ada di onsite dan juga yang di rumah-rumah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, Kau juga angkat tangan saat ini. Tuhan, Kau lihat kami semua mengangkat tangan kami, Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apapun pergumulan keuangan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Tapi kami tahu bahwa kebenaran sudah diungkapkan malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak dicuri oleh iblis. Dimeteraikan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kami masing-masing. Dan biarlah firman itu menjadi benih yang tumbuh dan berbuah. Sehingga perilaku kami akan berbeda dalam mengelola keuangan. Dan berkati Tuhan kedua belah tangan anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun yang dilakukannya akan dibuat berhasil Tuhan. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Akan keluar kesaksian demi kesaksian yang dahsyat mengenai keberhasilan keuangan dari tempat ini. Dan kami percaya yang punya hutang pun akan lunas dengan cara yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi pengelola, bukan pemilik dari harta yang mereka miliki. Untuk bungkus dengan darah Yesus sekali lagi dari ujung kepala hingga kaki kami. Dan sebentar kami akan pulang dengan menerima berkat daripada-Mu saja. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, saudara. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita semua yang percaya kita katakan, amin.